Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui gelombang radio Buana Asri, Sragen. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menolong, memelihara, dan menjaga istirahat kami semalam. Dan kami boleh bangun dengan kesegaran, kesehatan yang dari Tuhan. Meskipun banyak di antara kami yang mengalami sakit jasmani, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan berikan kekuatan kesehatan hari ini. Dan bukan secara kebetulan jika hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan melalui gelombang radio Buana Asri ini. Tuhan berkati firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hamba-Mu yang ada di studio maupun setiap pendengar radio Buana Asri diberkati Tuhan, dan senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mitra Buana Asri yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen. Dan puji nama Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Seperti pujian yang baru saja kita dengarkan, ku menjadi kuat, ku ingin menjadi pemenang di dalam Tuhan. Dan tema pagi hari ini, bangkit jadilah pemenang. Bangkit. Bangkit dari hal apa? Bangkit dari hal keterpurukan, kesusahan, penderitaan. Bangkit dari ekonomi yang lemah. Bangkit dari sakit penyakit. Milikilah semangat kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bangkit jadilah pemenang. Kita melihat situasi saat ini, kita hidup di zaman akhir atau akhir zaman. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan? Kita masih bertahan dengan iman kita di dalam Kristus. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat 2 Timotius 3 ayat 1-5. Begini firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Nasihat dari Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Timotius sebagai hamba Tuhan yang masih muda, supaya Timotius memiliki ketegasan, memiliki wibawa di tengah-tengah jemaat yang digembalakan di Efesus. Pesan Paulus kepada Timotius sangat jelas. Timotius, kita hidup di akhir zaman, di zaman yang akhir. Oleh karena itu, tegurlah jemaat, nasihatilah jemaat yang engkau bimbing, engkau gembalakan dengan baik. Karena situasi itu akan terjadi. Dan sampai hari ini, situasi yang sama juga terjadi di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang hidup dikatakan, sebaiknya kau ketahui juga Timotius, bahwa pada masa-masa akhir orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran. Nah, masa-masa akhir, kita hidup di masa akhir, zaman akhir atau akhir zaman. Kita menghadapi yang namanya kesukaran. Kesukaran dalam hal apa? Dalam konteks hidup iman Kristen. Kesukaran yang akan dihadapi, yang dihadapi Timotius sama. Akhir ini pun sama. Timotius menghadapi situasi yang sulit. Kita pun juga sama, akan menghadapi situasi yang sulit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukar itu memiliki arti sulit dipecahkan, susah, berat, runyam. Jadi sulit dipecahkan, ada masalah, bisa dipecahkan, tapi prosesnya panjang. Nah, masalah-masalah apa yang terjadi di dalam gereja yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan? Timotius harus menyampaikan ini, karena akhir zaman akan ada kesukaran, kesulitan yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan harus kuat. Sebagai anak-anak Tuhan pun kita juga harus kuat, karena situasi ini pasti terjadi. Nah, dikatakan Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, mitra Buana Asri, dikatakan sebab orang hanya akan mencintai uang serta dirinya sendiri. Dalam konteks yang diajarkan atau disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, Timotius, ketahuilah, jemaat yang kau gembalakan, yang engkau bimbing, akan mengalami situasi seperti ini. Memang mereka ke gereja, tapi mereka lebih cinta uang dan mencintai diri sendiri. Artinya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, cinta uang. Ya, kita semua butuh uang, gereja butuh uang, segala sesuatunya perlu uang. Tapi tidak semuanya harus diukur dengan uang. Dalam konteks pelayanan, dalam konteks kita mengikut Tuhan, kita perlu bersyukur. Kita harus bersyukur, banyak bersyukur, karena Tuhan selalu memelihara menolong kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demi uang, orang rela mengalami sakit. Orang rela berkorban nyawa demi uang. Dikata banyak yang menyimpang dari iman karena menunggu jawaban doa dari Tuhan terlalu lama. Orang, Tuhan tolong. Kok Tuhan gak lekas tolong? Tuhan kok tidak cepat-cepat menolong? Akhirnya menyimpang dari iman, meninggalkan Yesus, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi untuk mencari uang dengan cara-cara yang tidak baik, menyimpang dari iman. Andalkan Tuhan. Cinta uang itu bahaya, karena dikatakan akar segala kejahatan. Berarti akarnya kejahatan itu adalah cinta uang. Kalau orang sudah dibutakan oleh uang, maka segala sesuatu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, akhir zaman akan mengalami kesukaran karena ada jemaat yang cinta uang, lebih cinta uang daripada cinta Tuhan, mencintai diri sendiri, tidak mau melihat orang lain, tidak peka dengan lingkungan sekitar, yang penting diri sendiri. Dikatakan juga mereka angkuh dan membanggakan diri. Nah, ini konteksnya jemaat, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ini orang Kristen, mereka pergi ke gereja, tapi juga mengalami situasi yang luar biasa. Keadaan angkuh dan membanggakan diri, sombong, menganggap orang lain di bawahnya. Dalam konteks pekerjaan, dalam konteks apapun. Wah, materi. Wah, dia orang miskin, aku lebih kaya daripada dia. Hidup rohaniku lebih bagus karena aku pergi ke gereja setiap hari, setiap waktu. Perpuluhanku, persembahanku banyak. Saudaraku, segala sesuatu diukur dengan itu. Ini
Ada jemaat yang seperti itu. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara mengalami situasi ini. Saya sebagai hamba Tuhan, jangan lakukan itu kembali. Kita harus melihat saudara yang lain sama. Kita memiliki hak yang sama untuk melayani Tuhan, untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dikatakan juga di akhir zaman itu mengalami kesukaran. Ada jemaat juga mengejek Allah, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Nama Tuhan dibuat mainan. Nama Tuhan dipakai untuk demi Tuhan, demi Tuhan. Apakah itu harus dilakukan? Saudara yang dikasih Tuhan, hargailah Tuhan, hormatilah kekudusannya. Jangan bersumpah demi Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena selebihnya dari si jahat. Dikatakan juga Timotius akan menghadapi jemaat yang muda. Dikatakan anak-anak muda, anak-anak akan melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, dan benar-benar jahat. Situasi yang dihadapi Timotius hari-hari ini pun juga akan dialami di dalam gereja. Itu terjadi. Bagaimana anak kita ketika kita memberi sesuatu, memberi uang atau memberikan barang, apakah anak kita bilang terima kasih? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ajarkan ucapan terima kasih itu setiap hari, setiap waktu kepada anak-anak kita. Bilang terima kasih, bilang terima kasih. Mungkin juga sama, kita sebagai pasangan suami istri, ketika suami memberi sesuatu kepada istri, atau istri memberi sesuatu kepada suami, sudahkah kita saling mengucapkan terima kasih? Situasi ini terjadi di zaman Timotius dan hari ini. Anak-anak memberontak. Apa yang dikatakan orang tua selalu disanggah. Jika engkau hari ini, anak-anak, mendengarkan firman Tuhan hari ini, minta maaf pada orang tuamu. Ucapkan terima kasih pada orang tuamu, karena mereka sudah bekerja dengan berjerih lelah untuk membesarkanmu. Suami istri, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, ucapkan terima kasih kepada suamimu, kepada istrimu. Sekecil apapun pemberian dari pasangan kita, mereka memberi, pasangan kita memberi dengan tulus, dengan penuh kasih. Saudara dikasih Tuhan, dalam Amsal 17:25 mengatakan, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang bebal artinya selalu memberontak, selalu ngeyel pada orang tua. Bahkan orang tua sempat terlontar, ngopo biyen gue tak lahir kele, ngopo biyen gue tak lahir kinduk, kalau besar kamu melawan aku. Tidak sedikit anak-anak yang melawan orang tua. Kita mendengar, kita melihat di TV bagaimana anak dengan tega memenjarakan ibunya, bapaknya, padahal mereka sudah membesarkan. Tapi setelah besar mereka lupa akan kebaikan dari orang tuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman akhir juga dikatakan ada jemaat juga, mereka akan keras hati, tidak pernah mau mengalah kepada orang lain, keras hati. Seperti Firaun mengeraskan hati ketika Nabi Musa mendatanginya, minta umat Israel untuk dibawa keluar dari Mesir. Firaun mengeraskan hati. Mengeraskan hati dalam arti, saudaraku, pokoknya aku, pedoman aku yang paling benar, yang lain tidak boleh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sifat egois. Pokoknya aku yang utama. Nah, ini juga ada terjadi di dalam gereja, di dalam jemaat. Oleh karena itu, Paulus memberi nasihat Timotius, kamu harus tegas. Kalau ada jemaat yang seperti itu, nasihatilah mereka supaya saling mengasihi, tidak mengutamakan diri sendiri. Juga dikatakan mereka terus-menerus berdusta.
dan berbuat onar, berdusta, lidah bibir penuh dusta, tipu daya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dusta. Daud berkata, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Wah, ini Raja Daud begitu luar biasa. Daud seorang raja besar yang menyatukan umat Israel utara dan selatan. Seorang raja besar pun berdoa pada Tuhan supaya jangan memiliki bibir dusta, tidak berbohong. Akhir zaman memang sukar mencari orang jujur. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hatimu yang jujur itu. Juga dikatakan di zaman akhir ini, dalam kehidupan berjemaat, kebejatan moral bagi mereka menjadi soal biasa. Wah, ini luar biasa Bapak. Kebejatan moral. Ada perzinahan, ada perselingkuhan, ada seks bebas, kumpul kebo. Kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan ditegur oleh firman Tuhan hari ini, jika engkau masih kumpul kebo, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam seks bebas, perzinahan, bertobatlah pada Tuhan. Menikahlah secara resmi, diberkati di gereja, urus surat-surat dengan baik di catatan sipil, supaya secara agama sah, secara negara juga sah sebagai suami istri. Kebejatan moral, suka menyimpang. Ada beberapa jemaat yang seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus memberi nasihat, wanti-wanti kepada Timotius, tegurlah jemaat. Kalau ada yang hidup seperti itu, yang suka berbuat dosa dalam hal hubungan sebagai suami istri yang belum sah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Karena sama seperti zaman Nuh, orang saling kawin-mengawini, suka sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ini termasuk kebejatan moral. Dan Tuhan tidak suka dengan itu. Juga dikatakan, mereka akan bersifat kasar dan kejam. Wah, situasi zaman akhir zaman hari ini. Ada orang Kristen pergi ke gereja, kalau memuji menangis, kalau menyembah menangis, tapi memiliki sifat yang kasar, kejam, kasar dalam ucapan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sebagai orang tua yang setiap hari setiap saat berkata-kata kasar kepada anak-anakmu, jangan heran ke depan anak-anakmu akan berlaku kasar. Kalau engkau kasar kepada pasanganmu dalam hal ucapan, jangan heran kalau pasanganmu juga membalikkan kata-katamu. Oleh karena itu, rubahlah sikap. Kasar, kejam dalam tindakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, situasi akhir zaman seperti ini, bangkit, jadilah pemenang. Jadilah umat Tuhan yang benar-benar umat Tuhan. Jangan pembohong. Miliki moral yang baik. Jaga kehidupan, kekudusan di hadapan Tuhan. Juga dikatakan, situasi yang sukar itu, yang susah diselesaikan, orang akan mengejek orang lain yang berbuat baik. Kalau ada orang berbuat baik, merasa iri. Kalau ada orang berbuat baik,
merasa tersaingi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, konteks dalam bergereja pun ada seperti itu. Ada gap-gap yang terjadi. Kalau engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, jangan lakukan itu. Jangan sampai ada gap dalam gereja. Semua sama. Kalau engkau hamba Tuhan, perlakukanlah jemaat dengan sama, adil. Jangan pandang yang kaya, yang miskin. Semua sama. Dilayani dengan penuh kasih. Mengejek orang-orang yang berusaha berbuat baik, artinya tidak suka mendengar nasihat orang yang dewasa rohaninya. Kita harus rendah hati ketika mendengar nasihat. Nah, saudaraku yang terkasih Tuhan, dalam Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Wah, mendapatkannya kembali, luar biasa. Jadi Timotius diajar kepada Paulus, Timotius, nanti kalau ada jemaatmu, jemaat yang kau gembalakan berbuat salah, tegurlah 4 mata dulu. Engkau dengan dia. Kalau dia tidak mau mendengar nasihatmu, maka undanglah orang lain, penatua, supaya mendengar apa yang menjadi permasalahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman akhir juga akan terjadi yang namanya mereka akan mengkhianati teman-teman mereka. Di depan, oh bagus, bersikap luar biasa, murah senyum, ramah sekali, tetapi di belakangnya menusuk dengan kata-kata yang luar biasa menyakitkan, mengingkari janji, mengkhianati teman-teman mereka. Padahal mereka orang Kristen, pergi ke gereja dengan baik, tetapi mereka mengkhianati teman-temannya. Di akhir zaman juga akan terjadi, banyak umat Tuhan menjadi pemarah. Wah, ini saudaraku, apa itu pemarah? Pemarah adalah orang yang tidak bisa mengontrol diri dengan baik. Pemarah adalah orang yang mudah tersinggung, selalu curiga. Wah, ini orang pemarah. Kalau Bapak Ibu memiliki ciri-ciri seperti ini, bertobatlah. Jangan mudah tersinggung, harus bisa kontrol diri dengan baik. Saudaraku, ini situasi di zaman akhir. Situasi yang dihadapi oleh Timotius, dan hari ini pun sama. Mungkin ada dalam gereja kita, mungkin ada di antara kita, ada orang-orang seperti ini yang membuat kita mungkin marah juga. Tetapi sekali lagi, di dalam Kristus harus ada kesatuan. Di dalam Kristus ada kesehatian. Kalau yang satu marah, jangan ikut-ikutan marah. Kendalikan diri dengan baik. Timotius juga akan menghadapi jemaat yang besar kepala atau keras kepala. Wah, artinya merasa diri paling terhormat, merasa diri sebagai penopang dalam pelayanan. Karena aku sudah memberi banyak uang untuk pekerjaan Tuhan di gereja A, maka dia memiliki wewenang untuk berkata kepada pendeta, Pak Pendeta jangan berkhotbah tentang dosa mencuri, Pak Pendeta jangan berkhotbah tentang dosa perzinahan. Kalau orang ada jemaat seperti itu, ya bahaya dalam gereja, Bapak Ibu. Jangan sampai pelayanan dikendalikan oleh orang yang benar-benar hidupnya tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi biarlah berbakti kepada Allah. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini situasi yang terjadi, yang dihadapi oleh Timotius di Efesus, dan hari ini pun juga ada, juga terjadi. Suka pesta anggur, memabukkan, ya, supaya pede Pak dalam memuji Tuhan harus minum anggur dulu. Ya, siapa bilang? Kalau mau memimpin pujian atau memimpin segala sesuatu
di dalam gereja, persiapkan diri dengan baik. Suka berfoya-foya daripada berbakti pada Allah. Berfoya-foya bukan dalam arti hanya pesta saja, tetapi berfoya-foya juga dalam arti menyenangkan mata. Berbelanja yang bukan menjadi kebutuhan, hanya menghambur-hamburkan uang, meskipun itu uangnya sendiri, tapi hendaklah bijaksana dalam memakai berkat Tuhan. Lebih baik dipakai untuk pekerjaan Tuhan daripada membeli sesuatu yang tidak berguna. Dikatakan di ayat 5, memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Nasihat dari Paulus kepada jemaat Efesus melalui Timotius. Timotius, memang nanti ada jemaat ya pergi ke gereja, tapi tingkah lakunya seperti yang baru saja kita bahas bersama. Sebenarnya mereka tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Jadi kalau khotbah selalu disangkal, kalau mendengar firman Tuhan selalu menyangkal. Jadi firman Tuhan itu harus cocok dengan diriku, bukan diriku yang cocok dengan firman Tuhan. Nah, ini sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang baru saja kita bahas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab, firman Tuhan itu adalah standar hidup kita. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan sombong, ya kita lakukan. Jangan kita memiliki pemikiran sendiri. Firman Tuhan harus cocok denganku, tidak boleh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Apa yang sudah kita dengar pagi hari ini, jangan lakukan itu. Tentang ya mencintai uang, sombong angkuh, mengejek Allah, keras hati, tidak menghargai orang tua, suka berdusta, membuat onar, bejat moral, bersifat kasar, kejam, tidak suka melihat orang yang berbuat baik, mengkhianati teman. Jangan lakukan itu. Tapi sebaliknya mari kita penuh kasih, bangkit, jadilah pemenang. Dalam situasi apapun, mari kita lakukan segala sesuatunya bersama Tuhan Allah. Pasti kita percaya Tuhan menolong kita, asalkan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan pagi hari ini, mari kita terus bersyukur pada Tuhan. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kita hidup di zaman akhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus pasti akan datang. Mesias pasti datang. Yang kedua kali ke bumi ini. Kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan, persiapkan diri dengan baik. Jadilah jemaat yang baik. Jadilah jemaat yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau jadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Bangkit, jadilah pemenang. Dengan optimis kita bekerja bersama Tuhan. Dengan optimis kita melakukan segala sesuatunya bersama Tuhan. Kita percaya hari-hari ini Tuhan menyertai kita. Kita sudah terlepas, terbebas dari COVID. Dan hari ini kita mari melangkah, bangkit, memiliki semangat kembali di dalam mengiringi Tuhan dengan iman yang berkobar-kobar. Tuhan menolong, menjaga, memelihara hidup kita semuanya hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Situasi yang dihadapi oleh Timotius di dalam gereja Efesus juga terjadi di zaman akhir ini.
Tuhan tolong kami sebagai orang tua, supaya kami membimbing anak-anak kami dengan penuh kasih, dengan kata-kata yang bijaksana, bukan kata-kata yang kasar. Kami harus jadi teladan bagi anak-anak kami. Kami yang sebagai gembala, sebagai pendeta, kami juga mau menjadi teladan bagi jemaat yang kami gembalakan. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus berkati kehidupan umat Tuhan di Kabupaten Sragen ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini, bangsa di mana kami dilahirkan, dibesarkan, bahkan sampai nanti kami dipanggil Tuhan pun, kami ada di bangsa ini. Engkau yang sudah memberkati bangsa ini, Yesus, sangat baik. Engkau sudah memberkati Kabupaten Sragen ini, tempat di mana kami berada saat ini. Tuhan menolong selalu. Berikan keamanan terus di Kabupaten Sragen ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati kami semuanya hari ini. Dan segala sesuatu yang akan terjadi ke depan, kami percaya Tuhan membela kami. Bangkit, jadilah pemenang. Itu bukan slogan saja, tapi kami harus lakukan dengan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.